mereka lalu hidup di dalam aktivitas dan keadaan kehidupan yang ia sukai. Semoga kita di sini tidak ada. Tapi kalau ada, mau bilang apa leh? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Gitu. Karena seruan Yesus tentang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, bukan serta-merta tanpa maksud dan tujuan. Karena Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah, konteks ini mesti kita pahami bahwa ketika Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis sudah masuk penjara, dia mulai menyingkir, meninggalkan tempat tinggalnya Nazaret, pergi ke Galilea. Dan disitulah Yesus mulai melakukan pelbagai pelayanannya bagi umat Tuhan, mencari, menemukan, menyelamatkan mereka yang hilang, yang berdosa. Dan itu menjadi misi Allah di dalam Yesus Kristus. Maka seruan Yesus dimulai saat itu. Memang sudah dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Ketika ia berkata, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, kerajaan sorga sudah dekat. Yesus mengambil itu. Lalu dia berkata, berseru ketika memulai pelayanannya di Galilea, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan saya lanjut untuk menyampaikan konteks ini. Maka seruan pertobatan yang dilakukan oleh Yesus tidak dilakukan oleh Yesus sendiri. Ia mencari rekan-rekan sekerjanya yang memahami, mengerti, siap dipakai oleh Tuhan, siap memberitakan nama Tuhan, siap mengabarkan berita keselamatan. Ia memanggil orang-orang yang ia kenan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam pelayanan Yesus. Dan dalam pembacaan kita melihat bahwa Yesus memanggil Simon, memanggil Andreas, dan seterusnya. Pembacaan kita terang benderang saat ini, tidak ada yang kabur. Kalau kita tidak memahami, mengerti, maka sebenarnya kita yang kabur, bukan firman Tuhan yang kabur. Karena itu Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saya ambil menjadi dua bagian, bertobat dan kerajaan surga. Bertobat dan kerajaan surga. Maka kalau kita coba korelasikan, ketika umat Tuhan berdosa, maka akan ketika umat Tuhan bertobat, maka akan menikmati kerajaan surga. Nah, ini yang mesti kita pahami terlebih dahulu di dalam perjalanan kehidupan kita. Bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Artinya suatu perubahan pikiran dan perilaku hidup yang positif akibat suatu pengajaran baru yang sebelumnya belum ada. Bertobat adalah suatu perubahan pikiran dan perilaku hidup yang positif akibat suatu pengajaran baru yang sebelumnya belum ada. Jadi belum ada pengajaran tentang bertobat, lalu ketika ada pertobatan, orang langsung mulai menyadari hidupnya, menyadari keadaannya, lalu itu menjadi suatu pikiran baru, adanya perubahan kehidupan dari tidak baik menjadi baik. Itu yang harus kita pahami. Bukan saja adanya perubahan pikiran dari tidak baik menjadi baik, tetapi mesti
mesti menerima Yesus sang pembawa ajaran baru itu yang mengubah kehidupan kita. Bukan saja mengubah kehidupan kita, tetapi memberi keselamatan kepada umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah letak kita harus memahami bagaimana misi Allah merancang bangun suatu karya keselamatan yang luar biasa besar bagi umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan yang tadi berdosa mengalami pertobatan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beroleh keselamatan. Amin. Ya. Bilang samping kiri kanan, kita selamat. Kita selamat. Tetapi ada banyak umat-umat Tuhan ketika terjadi KKR lalu bilang, siapa yang mau menerima Tuhan angkat tangan maju. KKR selanjutnya lagi, siapa yang belum menerima Tuhan angkat tangan maju. Banyak kali terjadi. Jadi pertobatan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu terjadi satu kali saja dan berlaku seumur hidup. Jangan pendeta satu datang, yang mau menerima Tuhan datang, kita doakan. Datang lagi satu, kita orang yang sama, sudah dibaptis, lalu pergi lagi. Nah, ini pertobatan menerima Yesus Kristus, dibaptis, percaya kepada Yesus Kristus terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Di sini harus kita pahami dengan baik dan benar tentang pertobatan. Maka bertobat adalah mendapat pengampunan dosa oleh karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, segala lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa. Nah, di sini yang mesti kita pahami. Ini pertobatan jenis pertama adalah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu adanya perubahan kehidupan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Percaya kepada Yesus berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu, kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ubahlah cara berpikir kita, ubahlah cara pandang kita, ubahlah kehidupan kita. Ini harus menjadi bagian kehidupan orang Kristen yang katanya mengaku percaya kepada Yesus. Jadi bertobat bukan sekedar perubahan dari tidak baik menjadi baik. Tapi yang pertama ini perubahan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu adanya perubahan kehidupan. Dan yang kedua adalah bertobat, membuang dosa yang dilakukan, dan ini terjadi secara berulang-ulang. Jadi pertobatan yang kedua adalah bertobat membuang dosa, itu terjadi secara berulang-ulang gitu. Mari kita sedikit berpikir lalu kita merenung, dosa apa sih yang kita buat? Banyak kali, acap kali kita hidup di dalam dosa karena keinginan daging, kemauan hati kita sering kali mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak kita di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu pertobatan, dan pertobatan yang ini berlaku terus menerus. Kalau saya tidak baik, maka saya mesti menjadi baik. Kalau saya mencuri, saya mesti berhenti mencuri. Kalau saya masih hobinya membicarakan orang lain, saya mesti berhenti. Kalau saya masih melakukan berbagai kejahatan-kejahatan, apapun itu, menyakiti hati suami, menyakiti hati istri, menyakiti hati anak-anak, bertobatlah. Dan ini terjadi secara berulang.
berulang-ulang di dalam perjalanan kehidupan kita, di mana kita menyadari bahwa hidup kita tidak layak, di mana kita menyadari bahwa saya punya istri sakit karena saya punya perkataan, saya punya suami sakit hati karena saya punya perkataan, atau karena orang lain merasa tersakiti dengan berbagai keadaan kita, berbagai kehidupan yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka pertobatan, dalam kesadaran itulah kita berbalik, oh Tuhan, minta ampun, minta maaf sudah, saya salah, saya mau bertobat. Begitu terus menerus sampai Tuhan datang menjemput kita kembali kepadanya. Itu waktu Tuhan yang pertama, dan waktu Tuhan yang kedua sampai kerajaan Allah dinyatakan di dalam dunia ini. Dan yang kedua adalah tentang kerajaan surga. Ketika Yesus dengan dengan orang-orang Farisi ahli Taurat, tunjukkanlah di mana kerajaan surga itu. Yesus bilang, tidakkah engkau sadari bahwa kerajaan surga ada di antara kamu? Jadi kerajaan surga itu ada ketika Yesus ada di dalam dunia. Maka kerajaan surga berbicara tentang masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka hidup kita yang ada di masa kini, bagaimana caranya untuk kita menikmati kerajaan surga ketika di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perilaku kita, menghadirkan Yesus sebagai kompas perjalanan kehidupan kita, menjadi role model gaya hidup orang Kristen. Ketika dia mau menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan kehidupan, maka siapakah yang bisa mengombang-ambingkan kehidupannya? Tidak ada lagi. Siapakah yang mampu membuat dia goyah? Tidak ada lagi. Yesus Kristus diam tinggal tetap di dalam hatinya. Itu menjadi kompas perjalanan kehidupannya. Maka tidak mudah bagi kita untuk menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kita melakukan kebenaran-kebenaran yang dikehendaki Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, dimanapun kita berada. Maka pertobatan untuk menikmati kerajaan surga itu terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Adanya perubahan berpikir kita, adanya perubahan perilaku kita di dalam kehidupan kita, meninggalkan keinginan-keinginan daging kita, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita, lalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika Tuhan panggil murid-murid yang pertama, mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama, lalu memandang kepada Yesus Sang Juru Selamat, dan mereka melakukan tugas pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Perubahan mereka adalah perubahan hidup yang jelas. Mereka tidak lagi hidup di dalam dosa. Jadi bertemu dengan Yesus, adanya pertobatan, maka adanya perubahan hidup, adanya perubahan cara berpikir di dalam kehidupan kita. Murid-murid yang pertama, mereka meninggalkan keinginan daging mereka yang hanya mementingkan diri mereka. Dari penjala ikan masuk ke dalam diri mereka, dapat ikan, lalu mereka tinggalkan itu, keluar bersama-sama dengan Yesus. Artinya apa? Mereka mau berjalan dengan Yesus, memberitakan nama Tuhan, supaya umat Tuhan yang mau menjadi murid Yesus diselamatkan. Dan ini yang mesti kita pahami di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini di dalam pola pikir kita, di dalam perilaku kita, kita masih mengutamakan kepentingan pribadi, keinginan daging kita, keinginan hati kita, kemauan kita, cara berpikir kita, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apakah ini berat? Sangat berat. Sulit sekali. Makanya Yesus bilang di nats pembimbing kita tadi, siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, pikul salib. Kita akan ada dalam perjalanan bersama Yesus Kristus yang sulit dan berat. Maka kita di dalam perjalanan kehidupan kita harus senantiasa
meminta Tuhan Yesus di dalam rohnya yang kudus mengisi hidup dan kehidupan kita. Bangun suatu konsep, lalu bangun suatu pemikiran dan juga persekutuan dengan Tuhan, supaya kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan. Kalau hidup kita selama ini sudah jauh dari Tuhan, sudah meninggalkan Tuhan, sudah membelakangi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Pikulah salib, sangkal diri, ikut aku. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan.